sedikit lebih rumit dari gas ya. Karena kenapa? Karena eh, banyak formula-formula yang kalian harus ketahui. Nah, jadi saya sudah ada persiapkan dari sekarang soal-soal untuk kalian berlatih ya. Mudah-mudahan nanti membantu untuk pengertian kalian. Oke. Nah, jadi yang pertama ini kita mempelajari tentang ekspansi. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, hitung kerja untuk proses ekspansi. Nah, jadi berarti kita harus mengerti untuk proses ekspansi ini apa yang terjadi, apakah suhunya yang berubah, apakah tekanan yang berubah, atau apakah volumenya berubah. Nah, lalu untuk ekspansi ini ada dua jenis, ada yang reversible, ada yang irreversible. Nah, kalau reversible berarti pekerjaannya itu bisa balik ke keadaan awal. Tapi kalau irreversible artinya berarti ketika sudah berubah parameternya, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan awal. Ya, jadi ini perbedaan antara reversible dan irreversible. Nah, lalu yang perlu kalian ketahui adalah ekspansi. Apa maknanya ekspansi? Nah, jadi biasanya nanti eh, kalian akan di, di, dituntut untuk menghitung kerja. Oke, sudah ini sudah dituin, sudah dipahami, sudah belum? Sudah, Mem. Sudah. Sudah, Mem. Oke. Nah, lalu ini ada arah spontan. Nah, ini ada ekspansi. Ekspansi itu berarti ada perubahan eh, ada perubahan tetapi misalnya tekanan eksternalnya konstan. Jadi ekspansi terhadap tekanan eksternal yang konstan. Nah, ini berarti kalau sudah berubah dia tidak bisa kembali lagi. Berarti di sini kita sebut dia irreversible. Nah, ini berarti eh, dia eh, reaksinya arahnya spontan. Ya. Nah, jadi ini jadi ekspansi. Kalau kalian lihat ekspansi ini kita bisa menghitung kerja. Nah, lalu kerja ini nanti eh, kita harus tahu definisi ekspansi. Nah, contohnya di sini ekspansinya tekanannya yang konstan. Berarti yang berubah itu bisa suhu, bisa juga volume. Nah, jadi kalau ekspansi berarti kan dia keadaan finalnya lebih besar dari keadaan awal. Itu namanya ekspansi. Tapi kalau kompresi, nanti ada istilah kompresi. Kompresi itu berarti keadaan finalnya lebih kecil dibandingkan keadaan awal. Nah, ekspansi ini tadi, ekspansi ini ada tadi disebut dia ada keadaan reversible, ada keadaan irreversible. Ya, oke, selesai. Nah, jadi banyak banyak soal termodinamika ini kalian perlu pahami istilahnya. Jadi kalau ekspansi itu bagaimana? Nah, kompresi itu bagaimana? Nah, nanti kalian perlu tahu juga kalau rumus-rumus kerja dan segala macam ya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi tadi ada arah spontan, ada arah yang tidak spontan. Nah, jadi arah yang tidak spontan itu berarti dia akan yang terjadi itu gas ini mencari volume
tid- maksudnya jadi ada arah yang spontan, ada arah yang eh, tidak spontan. Nah, tidak spontan itu ya contohnya kalau gas itu bisa mencari mana volume yang lebih besar atau volume yang lebih kecil, ya. Hmm. Mau nggak punya stand? Kita nawarkan dulu. Ya? Sudah, Men. Nah, Sudah, jadi Men. reversible itu berarti eh, dia bisa kembali ke keadaan awal. Jadi misalnya kalau ada tekanan gas ya, eh, perubahan tekanan ini bisa terjadi secara reversible. Artinya kalau dia mengembang, dia bisa juga menyempit gitu ya. Nah ini sudah. Sudah, Men. Sudah, Men. Nah, jadi ini contohnya ya, ekspansi reversibel dari gas ideal. Jadi kalau kalian lihat ini kan dia ke sini ya kan tekanannya. Nah, lalu dia berubah lagi ke sini. Nah, ini jadi dia reversibel artinya dia ketika dilakukan
masih bisa dia balik ke keadaan awal gitu ya. Kalau irreversible itu kan berarti ketika sudah dilakukan dia nggak bisa balik lagi ke keadaan awal. Nah, ini adalah pekerjaan ekspansi reversibel dari gas ideal. Oke. Nah, jadi ini kalau kalian lihat di sini eh, tekanan dengan kalau misalnya ada perubahan tekanan kayak bukan kalau tekanan konstan lalu ada perubahan volume. Nah, kita bisa menghitung kerja. Nah, jadi kita lihat di persama satu ini dW sama dengan negatif PdV. Jadi artinya si volume yang berubah. Nah, jadi kalau kita mau menghitung berapa W, kita integralkan dua sisi. Jadi artinya W sama dengan negatif integral PdV. Nah, jadi ini sama dengan juga W sama dengan negatif P eksternal dikali dengan delta V. Nah, jadi berarti untuk pekerjaan ekspansi yang reversibel, volumenya yang berubah. Ya, jadi kalau nanti ada di soal, coba tentukan pekerja untuk suatu gas yang mengalami ekspansi secara reversibel. Nah, di situ kalian tahu bahwa untuk gas yang mengembang secara reversibel, nah di sini berarti ada perubahan volume. Mm-mm. Oke, sudah ini ya. Jadi di sini berarti kalau kita 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 kembali turunkan rumusnya ya. Nah, nah, di sini dinyatakan bahwa tekanan eksternal ini tidak konstan gitu ya, tidak konstan. Nah, dalam hal ini makanya P ini kita harus ubah menjadi eh, persamaan yang dari gas ideal. Jadi P ini sama dengan nRT dibagi V. Nah, jadi W, nah ini bisa kita sebut negatif integral PdV. Lalu ini, sorry ini harusnya sama dengan ya. Nah, sama dengan negatif integral nRT dibagi V dV. Berarti nRT ini bisa kita keluarin ya. Nah, di sini negatif nRT. Jadi tinggal integral dV per V. Apa itu integral dV per V? Apa yang turunannya seper V? Apa yang turunannya seper X? Fungsi apa yang turunannya seper X? Coba. Kemarin sedikit sudah kita singgung ya, sewaktu kita mengerjakan deret Taylor, deret Maclaurin kan banyak banyak menggunakan turunan kan. Jadi ini integral kan seperti kayak kebalikan dari turunan ya. Nah, jadi ini katanya yang ditanyakan integral dV per V. Jadi artinya
Fungsi apa yang turunannya seper V? Fungsi apa? Fungsi apa yang turunannya seper V? Ayo, ada yang tahu? V kuadrat, Mem. Hah? Apa? V kuadrat. Enggak lah, kok masa V kuadrat? Kalau saya tanya, apa? Sisilia jawab apa? FX men. FX. Fx. Ya, fx ya fungsi. Tapi maksudnya yang saya tanyakan, apa itu integral dv per v? Apa? Makanya bagus kita ya berdekatan ya mata kuliah matematika kimia dengan mata kuliah gas dan termo ya. Jadi harusnya saling saling mengerti gitu. Nah, apa kira-kira? V per T men. Hmm? Kalau saya bilang ln v, turunan dari ln x apa? Turunan dari ln x. Nah, jadi kita lihat ya. Kita lanjut. Sudah selesai? Jadi jawabannya adalah negatif nRT ln V2 dibagi V1. Jadi ini ya kerja saat suhu dipertahankan jadi konstan. Nah, ini kita sebut sebagai ekspansi isotermal. Nah, jadi misalnya nanti kalau ada soal tentukan kerja untuk suatu sistem yang mengalami ekspansi pada keadaan isotermal. Nah, kalian gunakan adalah persamaan 4 ini. Jadi suhunya konstan. Ya, suhunya adalah konstan. Jadi buat di catatan kalian, ya, nanti nggak semua kerja begini rumusnya. Nah, rumus kerja yang ini khusus untuk ekspansi pada suhu konstan, ya kan? Dan keadaan apa tadi? Reversible. Ya. Jadi nggak nggak akan makin gampang ini nanti termodinamika ya. Kalau di malah kalau gas itu kemarin lebih sebenarnya lebih lebih gampang karena kenapa? Karena kita tidak banyak formula-formula yang kalian harus pelajari. Kalau ini termodinamika nanti sangat-sangat banyak. Sebentar ya. Ayo tidur. 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 Enggak, tidur. Ntar ya. Oke. Nah, ini ya, pelan-pelan kita pelajari. Ini sudah selesai. Nah, jadi kalian tadi harus perhatikan penurunan rumusnya ya, mulai dari apa? DW sama dengan berarti PdV, ya. Nah, lalu berarti kita integralkan W sama dengan integral PdV. Nah, di sini eh, secara teori tidak bisa kita nyatakan si tekanan ini konstan karena tekanannya tekanan eksternal. Nah, jadi kita harus substitusikan nRT dibagi V ya.
Ini dari gas ideal. Nah, jadi ini kita kita W sama dengan negatif integral nRT per V dV. Artinya nRT ini bisa kita keluarkan dari integral. Jadi yang kita integralkan adalah dV per V. Nah, integral dV per V adalah ln V. Nah, jadi ini disebut dibuat di sini ada batas V1 ke V2. Nah, jadi berarti W sama dengan negatif nRT ln V2 dibagi V1 ya. Nah, jadi kalian harus pahami dari mana asalnya persamaan 4 ini ya. Selesai nih? Selesai? Oke. Nah, coba kerjakan ini ya. Berapa nilai pekerjaan yang dilakukan oleh 1 mol gas ideal yang mengembang secara reversibel dari volume 22,4 liter menjadi volume 44,8 liter pada suhu 273 Kelvin. Jadi artinya di sini suhunya konstan ya, suhunya konstan. Coba kalian hitung berapa nilai kerjanya. Berapa nilai kerja? Coba, coba dihitung, dicoba ya. Memang bukan soal seperti ini yang akan keluar ujian ya. Tapi dengan kalian memahami soal-soal yang dasar, nah, nantinya soal yang lebih sulit tentunya akan bisa kalian kerjakan ya. Coba. Bisa dikerjakan kan? Pakai rumus yang tadi ya. Dapat berapa nilai, berapa kerjanya? Di sini saya dapatnya 1,52 kali 10 pangkat 3 Joule. 1,57 kilojoule ya? Ya, Sartika. Dua, men. Ah, 1,52. oke, oke. Ini pasti di LN-nya. Nah, ini caranya ya. Jadi W sama dengan negatif 1 mol dikali 8,314 dikali 273 Kelvin. Nah, LN 44,8 dibagi 22,4 ya. Nah, jadi dapatnya negatif ya. Sudah? Sudah dicatat ini? Belum, men. Belum, men.
Udah? Udah, Udah, Mem. Mem. Udah, Ya. Mem. Semua maunya coba belajar, jangan ketawa-ketawa ya. Hmm. Coba coba serius dulu ya. Coba serius. Jangan jangan nggak serius. Nanti kalian kalau saya berikan soal susah komplain. Tapi coba coba serius, jangan ketawa-ketawa. Oke. Nah, ini jadi eh, di sini disebutkan bahwa ekspansi reversibel akan membutuhkan lebih banyak kerja dibandingkan ekspansi yang irreversibel. Nah, jadi ini kan dia negatif kan, negatif artinya dia butuh gitu. Jadi berarti itu tadi kan kerja ekspansi reversibel. Kenapa? Karena volumenya yang berubah gitu ya. Dan eh, tekanannya itu tidak bisa kita sebut konstan. Makanya kita harus gantikan dengan nRT dibagi V. Nah, jadi jadi kalau ekspansi reversibel ya, nah itu si P-nya itu dia nggak ada nilainya di situ. Jadi kita harus cari hitung P-nya berapa. Nah, tapi kalau ekspansi irreversibel, nah itu bisa kita hitung langsung P dikali delta V. Nah, jadi makanya ada dua jenis ya, ekspansi reversibel, ada yang ekspansi irreversibel. Nah, jadi nanti jangan kalian misalnya semua semua rumus W kalian anggap itu sama dengan negatif nRT ln V2 dibagi V1. Nggak semua. Nanti ada juga W itu adalah sama dengan P negatif P dikali delta V. Jadi harus bedakan antara reversibel dan irreversibel. Ya, jadi kalau irreversibel itu tekanan eksternalnya konstan, artinya W sama dengan negatif integral PdV. Nah, jadi karena P-nya konstan, kita bisa keluarkan P-nya di luar integral. Jadi kita bisa buat eh, W sama dengan negatif P integral dV. Nah, integral dV itu jadi berubah jadi delta V. Artinya eh, kerja untuk yang irreversibel adalah negatif P dV. Ya, negatif P dV. Ada juga yang namanya free expansion. Jadi bebas dari ekspansi. Nah, untuk yang bebas dari ekspansi ini, tekanan eksternalnya sama dengan nol. Nah, otomatis eh, kerjanya sama dengan nol. Nah, jadi ada tiga jenis kerjanya tadi kan. Apa? Kerja yang ekspansi yang reversibel, kerja untuk ekspansi yang irreversibel, ada yang free expansion. Nah, kalau free expansion itu artinya kerjanya sama dengan nol. Kenapa kerjanya sama dengan nol? Karena untuk free expansion tekanan eksternalnya sama dengan nol. Ya. Nah, nah ini kita mau lihat kerja ekspansi ini kita bisa gambarkan kurvanya. Nah, jadi ada kurva dari kerja untuk ekspansi. Nah, ini kurvanya, ini gambarnya ya. Kalau kalian lihat, ini ada P2 di sini, ada P1. Nah, lalu di sini ada V1, ada V2. Nah, ada yang ketika misalnya tekanan tekanannya konstan, ya, artinya kerjanya itu hanya ini yang kita arsir, P dikali dV.
Nah, jadi seperti kita menghitung luas area dari rectangle. Nah, tapi kalau yang reversible, ya, yang berarti kan P-nya kita nggak bisa bilang dia konstan ya. Nah, makanya kita tadi ubah jadi NRT dibagi V. Nah, ini dia jadinya seperti ini kurvanya, ya. Nah, makanya area yang ini yang seperti almost like a triangle but not quite like triangle. Kenapa? Karena di sini dia agak-agak melengkung. Nah, inilah dia yang NRT ln V2 dibagi V1. Ya. Jadi bedakan antara kerja irreversible dengan kerja reversible. Oke. Nah, sekarang kita eh, jadi berarti di sini kan dijelaskan lagi eh, abu-abu gelap itu ekspansi yang eh, irreversible yang ini. Nah, sementara keseluruhan ini itu yang irreversible. Ya. Jadi coba diperhatikan. Sudah? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi ini ada juga kerja maksimum. Jadi kerja maksimum ini berarti eh, ketika ekspansi terjadi, eh, ada kerja yang maksimal yang kita kerjakan. Artinya berarti jalur awal dengan jalur akhir itu terhubungkan. Jadi pekerjaan yang dilakukan untuk menghubungkan jalur jalur awal sampai jalur akhir. Nah, jadi berarti yang ini itu kita sebut sebagai kerja yang maksimum. Ya, kerja yang reversible tadi adalah kerja yang maksimum. Sementara kerja yang irreversible itu dia belum maksimum ya. Jadi kerja maksimum itu kalau kita bisa menghubungkan keadaan awal dengan keadaan akhir, ya dalam hal ini kan tekanan awal, tekanan akhir, volume awal, volume akhir ya. Ini dia. Ini kerja maksimum ya. Oke. Nah, sekarang berarti tadi kita udah belajar apa kerja, ya kerja, kerja eh, ekspansi reversible, kerja ekspansi irreversible, lalu kerja dengan free expansion. Kalau free expansion itu kan kerjanya nol, ya. Nah, sekarang kita masuk ke
delta U. Delta U ini adalah energi dalam, internal energy, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita punya proses reversible isotermal, jadi hanya proses P dengan V, tapi karena T-nya itu kan isotermal, jadi T-nya konstan. Nah, delta U itu akan sama dengan nol, ya. Jadi kalau kita punya proses, nah dalam hal ini proses ekspansi tentunya, yang merupakan ekspansi reversible isotermal, nah itu dia delta U-nya nol. Kenapa? Karena definisi dari delta U adalah ukuran kapasitas sistem untuk mengubah kerja energi menjadi kerja. Jadi ukuran kapasitas sistem untuk mengubah energi menjadi kerja. Nah, jadi pelan-pelan satu-satu kita pelajari komponen-komponen dalam termodinamika, ya. Ini kita baru mempelajari W kerja dan delta U, ya. Hmm. Sudah ini? Sudah, Mem. Ya. Nah, sekarang ada energi kinetik translasi. Berarti translasi itu bergerak gini, ya. Nah, kalau rotasi kan putar gitu, ya. Nah, ini translasi itu berarti satu arah dia, ya. Nah, bukan satu arah, maksudnya dia datar gitu. Nah, ini energi kinetik ini, ya. Kalau kita punya molekul, berarti kan molekul itu ada yang translasi, ada rotasi, ada vibrasi, ya. Jadi ada tiga mode gerakan molekul, ya. Ada translasi, ada rotasi, ada vibrasi. Nah, jadi kalau eh, misalnya kita punya eh, gas, ya, berarti kan misalnya dia gas ideal. Nah, otomatis si gas ideal itu akan menyimpan energi kinetik translasi dari molekul. Nah, ya. Nah, nanti ini berguna untuk menghitung energi dalam. Karena untuk mengukur energi dalam kita perlu tahu apa kecepatan translasinya, apa kecepatan rotasinya, apa kecepatan dari vibrasinya. Ya. Sudah ini, ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi berarti eh,
Kalau suhu konstan, nah makanya tadi kan isotermal, proses isotermal, kalau suhunya konstan itu delta U-nya sama dengan nol. Kenapa? Karena kita punya, karena disebut tadi kan bahwa si molekul itu bergerak itu ditentukan oleh energi kinetik translasi. Nah, energi kinetik translasi itu adalah fungsi suhu. Jadi energi kinetik rata-rata adalah fungsi dari suhu. Jadi kalau nggak ada perubahan suhu atau kita sebut prosesnya isotermal, otomatis delta U-nya adalah sama dengan nol. Nah, itu adalah dasar kenapa pada proses reversible isotermal, delta U itu sama dengan nol. Nah, makanya nanti sulitnya soal-soal termodinamika ini seperti ini gitu. Ya, disebutkan sistemnya reversible isotermal. Hitung Q, W, delta U. Nah, ya, W bisa kita hitung ya. Kalau misalnya isotermal reversible, W bisa kita hitung. Tapi kalau kalian tidak tahu konsepnya bahwa eh, delta U itu akan sama dengan nol untuk proses isotermal, kalian akan bingung bagaimana menghitung delta U. Ya, nah, jadi makanya konsep-konsep seperti ini perlu dimengerti. Jadi makanya kesulitan dari termodinamika ini adalah selain formulanya banyak yang perlu diketahui, selain itu untuk mengerjakan soal kita tidak hanya butuh formula, tapi kita juga butuh eh, teori-teori di balik si formula ini. Oke. Nah, jadi artinya apa di sini? Artinya kalau kita punya proses yang isotermal, terutama ini untuk gas ideal, Q itu sama dengan negatif W. Ya, jadi berarti eh, kerja itu ya akan sama akan digantikan oleh panas ya. Nah, tapi di sini jangan sampai sistemnya suhu dari sistemnya turun karena Q sama dengan negatif W hanya berlaku kalau suhu bisa dipertahankan konstan. Ya, hanya berlaku kalau suhu bisa dipertahankan konstan. Oke. Nah, jadi di sini eh, berarti tadi kan kita berbicara ekspansi di mana volumenya yang berubah. Nah, apa yang terjadi kalau kita punya jalur volume yang konstan? Nah, berarti kalau volumenya konstan, kita bukan sebut sebagai ekspansi, tapi kita sebut sebagai kompresi. Ya, jadi kalau volume konstan, kita sebutnya kompresi.
Nah, jadi kalau ada perubahan volume, apakah itu tekanan eksternalnya konstan atau tekanan eksternalnya tidak konstan, kita sebut sebagai ekspansi. Nah, tapi di sini kalau kita punya jalur di mana volumenya konstan, kita sebut di sini sebagai kompresi. Oke. Nah, ini contohnya adalah di geologis ya. Nah, kalau misalnya kalian punya gunung berapi, kalau kita mengamati gunung berapi. Nah, gunung berapi itu kan volume di bawah gunung berapi itu dia volumenya konstan. Nah, karena volume konstan itu suhunya kan yang makin berubah kan. Nah, suhunya makin berubah. Kalau tadi tidak ada misalnya celah-celah, nah volume konstan yang terus-menerus gitu, sementara suhunya semakin berubah itu yang menyebabkan dia eh, letusan, ya, letusan. Nah, beda misalnya kalau Sinabung itu kan Gunung Sinabung itu kan dia meletus kenapa? Karena di bawah itu udah terjadi kompresi, proses kompresi. Jadi eh, harus dilepaskan agar di bawah itu bisa terjadi equilibrium ya, equilibrium. Nah, kalau tadinya misalnya tanah di sekitar Gunung Sinabung itu misalnya banyak pori-porinya, tidak akan terjadi letusan karena sebagian dari tekanan yang terkompresi itu dilepaskan gitu ya, dilepaskan. Nah, itu bedanya dengan misalnya Yellowstone. Nah, Yellowstone itu ada di Amerika ya, di Wyoming. Nah, ini Yellowstone ini disebut juga sebagai super volcano. Nah, tapi di Yellowstone ini tanahnya banyak berpori-pori, sehingga tekanan yang ada di bawah bumi itu dia tidak secara serentak dilepaskan. Kalau dia secara serentak dilepaskan itu yang dia terjadinya letusan gunung berapi. Nah, tapi di Yellowstone itu karena banyak pori-pori, nah jadi makanya tekanan itu sedikit demi sedikit dirilis. Nah, jadi makanya tidak ada terjadi ledakan yang sangat besar gitu. Padahal itu disebut sebagai super volcano. Tapi makanya kejelekannya kalau kita ke Yellowstone itu nanti kita tiba-tiba jalan gitu di tengah jalan itu tiba-tiba ada keluar gas gitu, seret gitu, gas keluar. Kenapa? Karena itu sebenarnya bagus justru keluar gas. Jadi makanya di jalannya itu banyak ada lobang-lobang yang bukan dibuat, enggak, tapi memang alam yang menghasilkan lobang-lobang seperti itu. Jadi keluar gitu gasnya, jadi tidak terjadi ledakan. Beda dengan Gunung Sinabung, kita tidak bisa lihat ada pori-pori sehingga dia terkompresi. Jadi ketika sudah terlalu besar di dalam dia harus dilepaskan. Nah, itu yang pelepasan dari dari eh, dari energinya itu. Nah, itu yang ledakan ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan reversible ya. Perubahan reversible itu bisa kita sebut di sini DU sama dengan DQ ditambah DW. Nah, DW itu kan negatif PDV. Jadi DQ dikurang PDV. Nah, ini untuk perubahan reversible ya. Perubahan reversible tapi kita tidak tidak hanya berbicara soal kerja. Nah, ini kita berbicara tentang energi dalam.
Oke, ya. Nah, jadi berarti di sini kan kita bisa sebut kalau misalnya volumenya konstan, otomatis W-nya sama dengan nol. Ya, ingat, kalau volumenya konstan, W-nya sama dengan nol, jadi energi dalam itu DU sama dengan dQV. Nah, dQV ini adalah perubahan kalor pada volume konstan. Nah, jadi karena seperti itu, kita bisa sebut dQ ini sama dengan dQ per dt dikali dt atau sama dengan C dt, di mana C itu adalah kapasitas panas. Ya, jadi kalau pada volume konstan, kita sebut sebagai CV. Nah, kapasitas panas pada volume konstan. Oke, selesai nih? Selesai, Mem. Oke, nah, jadi CV apa tadi? Kapasitas panas pada volume konstan. Nah, jadi CV ini kita bisa tentukan dia DU per DT pada volume konstan. Jadi otomatis Q ini sama dengan integral NCV DT dengan batasnya T1 ke T2. Oke? Nah, ini kapasitas panas pada volume konstan. Nah, coba kalian hitung di sini. Jadi ada 1 mol gas ideal, CV-nya itu adalah 3/2 R. Nah, perubahan suhunya adalah 125 Kelvin menjadi 255 Kelvin pada volume konstan. Nah, coba hitung delta U, Q, dan W-nya. Kalau volume konstan, mana yang langsung nol ini? Yang mana yang nol? Kan yang ditanya delta U, Q, dan W. Nah, jadi volumenya konstan katanya ya. 10 liter. Jadi mana yang nol? Yang langsung kalian nggak perlu hitung. Jadi kalian bisa sebut langsung karena volumenya konstan, ini sama dengan nol. Yang mana? Delta U, Bu. Huh? Masa delta U? Volumenya konstan. Delta U itu kalau suhu konstan.
baru dia nol. Yang mana yang membutuhkan perubahan volume untuk menghitung? Yang kiri. Hah? Masa Ki? Yang W-nya, Mem. W-nya, Mem. Ya udah ditanya semua enggak ya W lah. Satu-satunya jawaban W. Kenapa W-nya nol? Apa rumus W? W sama dengan negatif P delta V. Hmm, Negatif P delta V. Jadi kalau volumenya konstan kan berarti delta V-nya sama dengan berapa? Konstan juga. Kalau volumenya konstan, delta V-nya sama dengan berapa? Nol. Nah, kalau delta V-nya nol, otomatis W-nya nol. Nah, jadi berarti dari sini kalian udah nggak perlu lagi stres-stres memikirkan W ya. Karena kita tahu volume konstan, W sama dengan nol. Nah, sekarang berarti yang kalian perlu hitung apa? Delta U dan Q. Nah, kita punya CV, punya mol, punya perubahan tekanan. Jadi apa yang bisa kita hitung dulu? Mol dengan T. Ini kan ada, ya kan? Hmm. Berarti kalian bisa menghitung Q dulu. Nah, berarti Q-nya adalah N dikali CV dikali delta T, ya kan? Karena NCV ini kan bisa kita keluarkan karena bisa dianggap sebagai konstanta. Jadi integral T1 T2 DT. Integral DT adalah delta T, ya. Nah, jadi berapa Q-nya? Berapa Q-nya? N-nya kan 1000, 1663 Joule, Mem. 1663 Joule. Oke. Nah, delta U-nya berapa? Delta U-nya bagaimana? Kalau dia volumenya konstan, delta U sama dengan Sama dengan volumenya, Mem. Q-nya, Mem. Q-nya, ya. Nah, kalau volumenya konstan, delta U sama dengan Q. Jadi jadi yang kita dapat itu, nah ini W-nya sama dengan nol. Nah, begini kita cara menghitung Q, ya. Jadi Q-nya dapatnya 1,62 kilojoule. Tadi dapat segitu, Sartika. Iya, Mem. Nah, Sedikit. jadi delta U itu kan Q tambah W, tapi kan W-nya nol. Jadi otomatis delta U sama dengan Q. Oke, semua udah ngerti belum? Ini banyak kali yang matiin video. Kenapa matiin video? Hah? Udah ngerti berarti ya? Ini perlu dicatat nggak? Yang ini perlu Perlu, dicatat? Mem. Perlu, Mem. Mem. Silakan dicatat dulu. Nah, jadi kalau kalian lihat kan soalnya itu kalian membutuhkan pemahaman juga, nggak bisa kalian nggak. Jadi banyak formulanya. Nah, bagaimana kalian menentukan formula yang dipakai? Nah, kalian harus lihat kondisi sistemnya ya. Kondisi sistemnya bagaimana? Nah, volumenya konstan, nah, kalian tahu W-nya nol. Jadi kalian hitung aja dulu Q-nya. Kenapa? Delta U sama dengan Q kalau volumenya konstan. Ya, Sudah, Mem. udah. Yang ini pelan-pelan kalian mengerti, coba. Jangan, maksudnya ketika kalian mencatat juga, coba kalian pahami dan nanti di rumah coba sendiri tanpa kalian lihat catatan, kalian ulangi menghitung. Ya, kita kan pelajaran 3 SKS ini kan maksudnya kan satu SKS kalian praktikum.
Dua SKS kita teori ini kan. Tapi kan ada dua SKS kalian di rumah untuk belajar juga ya, selain kalian mengerjakan lapra ya. Nah, jadi penting belajar baca textbook ya. Jangan ngandalin PowerPoint saya aja karena PowerPoint saya pasti terbatas. Nggak akan mungkin semua informasi bisa saya letakkan di PowerPoint saya. Jadi kalian harus juga baca textbook ya. Sudah ini? Belum? Nah, saya udah buat kayak ringkasan untuk bab energi dalam ini. Nanti saya kirim ke kalian ya, biar kalian mulai pelajari. Karena di hukum pertama ini kita baru belajar apa? Q, W, delta U. Kita belum belajar entalpi, ya. Belum belajar perubahan adiabatik. Nah, jadi untuk hukum pertama aja banyak yang harus kita pelajari. Belum lagi nanti hukum kedua, hukum ketiga ya. Jadi banyak formula yang harus kalian pahami. Yang mana misalnya ada soal. Kalian harus mampu dari sistem itu kira-kira formula mana yang tepat yang harus saya pakai. Kayak tadi nih kan, W itu kan ada dua caranya. Ya kan? NRT ln V2 per V1. Satu deh W sama dengan negatif NRT ln V2 dibagi V1. Yang kedua W sama dengan negatif P dikali delta V. Nah, itu kan dua hal yang berbeda soalnya kan. Nah, kapan kondisi yang kalian pakai persamaan yang satu? Kapan kondisi kalian memakai persamaan yang kedua? Jadi itu yang harus kalian pahami. Oke, kita lanjut ya. Iya, Mem. Oke, nah sekarang ini ada tekanannya yang konstan. Tadi kan volumenya konstan. Nah, sekarang tekanannya konstan. Nah, jadi kalau misalnya di laboratorium itu ya banyak kita yang memakai tekanan konstan. Ya, misalnya reaksi. Nah, reaksi itu misalnya kita memakai tekanan konstan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya tekanan konstan, termodinamika yang kita pakai itu adalah entalpi. Nah, jadi kalau tadi kan eh, volume konstan, kalor yang kita hitung bisa. Benar nggak? Eh, volumenya, kalau misalnya tekanannya konstan, artinya volumenya berubah, kerja yang bisa kita hitung. Ya kan, kerja. Nah, sekarang ternyata kalau tekanannya konstan, kita bisa menghitung entalpi. Nah, lambang entalpi apa? Delta H. Delta H. Nah, jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke lab ya, lab sintesis organik gitu misalnya. Nah, itu ada biasanya kotak ya, kotak besar. Hmm, Kotak itu dia sudah diatur tekanannya konstan di dalam. Artinya eh, ada ada vakum. Nah, jadi ada pompa. Nah, jadi bagaimana kita bereaksi? Jadi ada kayak sarung tangan keluar, kita masukkan tangan kita. Nah, jadi kita bekerja melalui sarung tangan itu. Jadi sarung tangan itu pun tertutup dia. Nah, jadi dari sarung tangan itu kita bisa campurkan. Nah, artinya berarti reaksi yang terjadi yang sedang kita kerjakan itu tekanannya konstan karena dia udah terisolasi. Nah, jadi kita bisa menghitung entalpi. Ya.
Nah, entalpi itu ini penurunannya. Jadi dimulai dari H, ini garis ini bukan sama dengan tapi berbanding lurus dengan U ditambah PV ya. Nah, lalu DH berarti kita turunkan. Nah, DH berbanding lurus dengan DU, lalu DPV berarti turunan PV. Jadi kalian pakai eh, rumus U kali V. U kali V turunan U kali V. Ingat nggak dulu SMA? U kali V sama dengan kalau turunannya itu VU prime ditambah U prime V. Jadi artinya kalau U dikali V, nah, kita turunkan berarti itu sama dengan turunan dari V dikali U, nah, ditambah turunan dari U dikali V. Nah, jadi makanya di sini DH sama dengan DU tambah PDV, ini kan P, si V kita turunkan, tambah PDP. Ya. Nah, kalau tekanan konstan, otomatis DP sama dengan 0. Nah, jadi kalau DP sama dengan 0, berarti yang ini 0. Nah, jadi DH sama dengan DQ ditambah DW ditambah PDV ditambah VDP. Nah, ya. Lalu DH sama dengan DQ, PDV tambah PDV. Nah, ini kan dikurang PDV ditambah PDV, artinya kan ini cancel, cancel. Nah, ini cancel, jadi DH sama dengan DQ. Nah, jadi pada tekanan konstan, entalpi itu sama dengan kalor. Nah, bagaimana penurunannya? Penurunannya inilah yang ada di rumus ini, ya. Nah, coba diperhatikan. Jadi ini bukan sama dengan ya. Nah, ini artinya berbanding lurus. Jadi harus kalian hati-hati. Nah, di sini masih berbanding lurus, tapi begitu kita turunkan udah, nah, dia jadi sama dengan. Nah, ini kenapa kok jadi DQ ditambah DW? Karena kan DU. DU itu kan DQ ditambah DW. Nah, lalu DW ini kan negatif PDV. Nah, di sini tambah PDV, jadi dia cancel out. Sementara DP-nya sama dengan 0, jadi DH entalpi sama dengan eh, perubahan entalpi sama dengan perubahan kalor. Ya, pokoknya yang perlu kalian ingat-ingat, kalau tadi suhu konstan, apa yang nol? Apa yang nol? Delta V, Bu. Hah? Delta? Delta U. Delta U. Volume konstan apa yang nol? W. Hmm? W. V. W-nya yang nol. Nah, sekarang kalau tekanan konstan apa yang terjadi? Entalpi sama dengan Delta Q. delta Q. Ya. Selesai nih? Sudah, ma'am. Selesai ya. Oke. Nah, sekarang berarti tadi kan ada kapasitas panas pada volume konstan. Nah, sekarang ada kapasitas panas pada tekanan konstan. Nah, jadi kalau kapasitas panas pada tekanan konstan kita sebut CP. P. Nah, CP ini adalah
perubahan entalpi terhadap suhu pada tekanan konstan. Ya. Jadi CP itu sama dengan perubahan entalpi pada tekanan konstan terhadap suhu. Hmm. Sudah ini? Sudah ya? Nah, nah, sekarang ada ekspansi isobarik. Ekspansi gas isobarik. Hmm. Isobarik itu artinya apa? Isobar. Isobar itu artinya tekanannya konstan. Nah, jadi kalau disebut ekspansi gas isobarik, artinya tekanannya konstan. Nah, ini dia. Eh, 1 mol gas ideal, CP-nya 5/2 R. Nah, ini bukan CV lagi ya, ini CP. Nah, suhunya berubah dari 125 menjadi 255 pada tekanan konstan 10 atm. Hitung delta U, delta H, Q, dan W. Apa yang bisa dihitung dulu ini? Delta U-nya, Hah? Q-nya. Ini delta U. U. Oke, coba delta U-nya bagaimana ngitungnya? Coba dihitung pelan-pelan. Hmm, hmm.
1663 Joule ya, Mam. Apa itu? Apanya? Delta U-nya. Delta U. Jadi kamu menghitung delta U dulu. Oke. Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama kita hitung itu adalah Q-nya. Ya, Q. Q-nya bagaimana? N, C, P, DT. Ya, CP-nya tadi 5 per 2, 8,314. Nah, 255 dikurang 125. Jadi Q-nya sama dengan 1,62 kilojoule. Nah, jadi ini eh, delta U-nya sama ya. Karena kan delta U sama dengan Q tambah W. Ya. Nah, jadi dihitungnya delta H-nya sama dengan berapa? Delta H-nya juga Q Ada CP yang delta T ya. Nah, CP-nya ini kan kita dapat segini, nah, 125 255 dikurang 125. Nah, jadi yang nol itu hanya si W, si apa ya? Si W ya, si W. Karena volumenya tunggu W-nya enggak lah ya, enggak nol, enggak ada dibilang volume konstan. Nah, jadi kalau kita dapat delta delta Q-nya lalu sini ntar ya. Nah, ini kan volume konstan itu apa tadi? DH sama dengan DQ. Berarti belum selesai nih ya. Ntar dulu ya. Ntar dulu ya. Sorry, sorry. Tadi yang tadi itu soalnya nggak lengkap ya. Oke. Ini sama nggak soalnya dengan yang ini? Coba. Sama nggak soalnya dengan yang ini? Sama nggak? Sama ya? Sama kan? Dengan soal yang tadi? Sama nggak? Sama ya? Sama kan? sama Mam. Sama ya. Nah, jadi yang perlu kalian kerjakan hitung Q. Q itu adalah NCPDT, ya kan? Kita tahu T1, T2-nya, NCP-nya kita keluarkan. Jadi NCP T2 dikurang T1, kita dapat 2,7 kilojoule atau 2.700 joule. Nah, Q-nya dapat ya. Nah, sementara DH sama dengan DQ. Artinya delta H sama dengan Q. Nah, sama dengan 2,7 kilojoule. Nah, jadi kalau misalnya delta U, kita ketahui entalpi, kita bisa menghitungnya memakai delta U sama dengan delta H dikurang delta PV. Yang tadi penurunan rumus tadi ya. Nah, jadi delta PV ini kita buat bisa NR dikali delta T. Nah, berarti N-nya molnya tetap, R itu adalah konstanta, jadi delta T. Nah, jadi berarti delta U ini sama dengan 2.700 joule dikurang, nah ini 1 mol kali 8,314, 255 dikurang 125. Nah, jadi delta U ini sama dengan 1,62 kilojoule. Nah, jadi berarti Q-nya dapat, delta H dapat, delta U dapat. Nah, sekarang W-nya bagaimana? Berapa W-nya? W-nya nggak nol ini ya, karena tidak ada disebut volume konstan ya. Nah, hanya tekanan konstan. Tadi delta U sama dengan Q ditambah apa?
Delta U sama dengan Q ditambah Q ditambah W. Nah, jadi kita ketahui delta U, kita ketahui Q, W-nya berapa? W-nya berapa? Berapa W-nya? Nah, W-nya adalah ini. Negatif 1,08 karena W itu adalah delta U dikurang Q. Nah, jadi W-nya negatif artinya proses ekspansi gas. Oke. Kalian perlu catat ini enggak? Perlu, Mem. Oke, silakan dicatat. Perlu, Mem, perlu, Mem. Jadi bukan bukan dimulai dari U ya, delta U, tapi dimulai dari Q. Nah, setelah Q kita dapat delta H. Nah, dari delta H kita dapat delta U. Nah, dari delta U kita bisa hitung berapa W-nya. Nah, ini kalau apa tadi keadaannya? Apa yang konstan? Apanya yang konstan? Tekanannya yang konstan. Ya, tekanan konstan. Beda tadi dengan volume konstan. Kalau volume konstan langsung kita tahu W-nya 0. Otomatis DU sama dengan DQ. Ya. Nah, Q-nya bagaimana tadi kalau volume konstan? NCV, CV DT. Sama aja dia Q itu eh, NC, NCDT. Tapi kalau untuk volume konstan yang kita pakai kapasitas panas volume konstan, CV. Nah, tapi kalau tekanan konstan yang kita pakai adalah CP, kapasitas panas tekanan konstan. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kalian pelajari. Jadi kalian lihat kan, ini kita baru belajar apa? Secara general, kita baru belajar apa? Delta U, W, Q, delta H. Nah, tapi ada beberapa konsep yang harus kalian pahami. Apa terjadi kalau tekanan konstan? Apa terjadi kalau volume konstan? Apa terjadi kalau suhu konstan? Nah, itu yang perlu kalian tandai di catatan kalian. Biar nanti kalau ada soal, kalian tahu mentekelnya pakai formula yang mana. Ya, oke. Ini yang tutup video belajar juga atau enggak ini? Hah? Yang tutup video ini belajar atau enggak ini? Belajar. Belajar ya? Belajar, Mem. Saya Belajar, nggak Mem. lihat loh. Belajar, Mem. Apa buktinya? Saya nggak lihat. Hah? Apa buktinya? Udah ngerti belum? Ah, sebelum saya lanjutkan, coba. Kalau volume konstan, apa yang nol? Apa yang nol? W, W-nya, Mem. W-nya, Mem. Kerja. Kalau suhunya yang konstan, apa yang nol? Ya, delta U-nya, Delta Mem. U-nya, Delta Mem. U-nya yang nol. Kalau tekanan konstan, apa yang terjadi? entalpi sama dengan kalor. Entalpi sama dengan kalor. Nah, jadi pada tekanan konstan baru kita masukkan parameter entalpi. Ini selesai? Selesai? Biar kita Selesai, lanjut ke Mem. slide berikutnya. Hah? Mem yang Sebentar. Belum? nol. Oke. Yang sebelumnya, Mem. Yang sebelumnya, yang ini soalnya. Soalnya. Perlu soalnya. Perlu, Mem. Bentar ya, Mem. Oke. Sudah, Mem. Hmm. Nah, ini udah. Ini Q ya. Perhitungan Q. Sudah selesai? Sudah, Mem. Yang perhitungan W, Mem. Tolong. Ini udah? Yang lain udah? Belum? Nah, ini.
DH sama dengan DQ, ya kan? Nah, delta H sama dengan Q. Otomatis delta U tadi kan ada saya jelaskan tadi kan. Delta U itu bagaimana? Delta H dikurang delta PV. Nah, di sini berarti yang berubah adalah delta T-nya, NR delta T. Nah, jadi delta U 2700 Joule dikurang, ini kita kalikan, ya kan? Dapatnya 1,62 kilojoule atau 1620 Joule. Sudah? Yang ini? Belum, Mem. Belum. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah. Nah, berarti kan delta U sama dengan Q tambah W. Nah, delta U kita tahu, Q tahu, berarti W adalah delta U dikurang delta Q. Nah, jadi berarti delta U dikurang Q. Jadi W itu adalah sama dengan negatif 1,08 kilojoule. Nah, kalau W-nya itu negatif, artinya yang kita punya adalah ekspansi gas, ya, ekspansi gas. Nah, jadi ini cukup cukup banyak ya yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi makanya pelan-pelan kalian pelajari, pelan-pelan dipelajari. Kenapa? Karena ini baru satu bagian, ya, baru satu bagian, belum eh, belum belum lagi kita masuk nanti topik-topik yang lain. Ini kita belum belajar adiabatic changes. Nah, ini baru ekspansi, baru apa? Kompresi, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan ini. Nah, saya berharap ya, eh, karena ini topiknya banyak, kalian juga harus belajar keras. Ya, nggak bisa nanti pas ujian kalian, aduh gimana nih, kok sulit gitu ya. Ya, sebenarnya yang di ujian itu saya sudah berikan di kelas ya, cuman ya nggak akan mungkin kan soal yang di kelas itu yang di ujian nggak akan mungkin. Nanti kalian nggak berkembang seperti itu. Oke, jadi ini nanti saran saya coba kalian cari-cari textbook gratis. Nah, kalian coba belajar dari situ. Oke, oke, sampai jumpa besok di pelajaran yang sama. Oke, bye.